Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Alhamdulillah ya, kita sudah masuk di modul 1.3 ya, bagi calon guru penggerak saat ini yang ada di angkatan 8. Kali ini saya akan berbagi informasi ya, kira-kira di modul 1.3, kira-kira seperti apa ya. Baik, Bapak Ibu, di sini ada kompetensi lulusan yang dituju ya. Modul ini diharapkan kontribusi untuk mencapai kompetensi lulusan sebagai berikut. Yang pertama adalah guru penggerak secara aktif menetapkan tujuan, membuat rencana, dan menentukan cara untuk mencapainya dalam meningkatkan kompetensi dan kematangan dirinya. Yang kedua, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian capaian umum modul 1.3. Secara umum, capaian modul ini adalah calon guru penggerak dapat merumuskan visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi dalam menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila pada murid-murid. 2. Calon guru penggerak mengupayakan pencapaian visi melalui prakarsa perubahan yang positif dan apresiatif. Kemudian, capaian secara khusus yaitu adalah melalui modul ini diharapkan membantu calon guru penggerak untuk mengartikulasikan profil pelajar Pancasila dalam kalimat visi. Yang kedua, merumuskan kalimat visi yang menggerakkan hati dan kolaborasi. Yang ketiga, menentukan prakarsa perubahan yang menantang, bermakna, kontekstual, dan relevan. Dan yang keempat adalah memahami bahwa prakarsa perubahan adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Bapak Ibu, kita tahu bahwa modul 1.3 ini adalah visi guru penggerak. Harapannya Bapak dan Ibu nanti mampu ya merumuskan visi ya yang menggerakkan hati dan kolaborasi ya untuk menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya di sini juga ada membuat rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Kemudian menjalankan rencana prakarsa perubahan di tempat di mana mereka berkarya menggunakan paradigma dan model inquiry apresiatif. Bapak dan Ibu, di sini ada ringkasan ya, alur merdeka. Yang pertama adalah mulai dari diri Bapak Ibu ya, ada 1 JP. Yang pertama adalah CGP membuat lukisan imajiku tentang murid di masa depan. Ini mungkin ya, imajinasi Bapak Ibu ya. Yang kedua, CGP membuat sebuah paragraf utuh yang dapat menggambarkan visi tentang sekolah Bapak dan Ibu impikan dengan melanjutkan kalimat rumpang yang telah diberikan. Yang ketiga, CGP mengartikulasikan nilai-nilai filosofi harapan yang mereka yakini atas murid di sekolah sebagai bagian dari kedikjayaan Indonesia di masa mendatang dalam sebuah visi. Bapak Ibu, ini adalah alur mulai dari diri ya, kira-kira seperti ini nanti tugasnya ya dan materinya. Kemudian pembelajaran kedua yaitu adalah eksplorasi konsep. 4 JP. Eksplorasi konsep dibagi menjadi 2, yaitu adalah eksplorasi konsep mandiri 3 JP. Yang pertama, CGP menyimak tulisan, berpikir strategis, inquiry apresiatif sebagai paradigma, inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan. Bapak Ibu nanti akan ada alur bagja ya. Apa itu alur bagja? Nanti Bapak Ibu akan mempelajari ya di LMS. Pada video berikutnya saya akan coba ulas ya terkait dengan alur bagja. Kemudian video Pusdatin, kemudian proses inquiry dalam bagja, ya ada video dari Pusdatin, Bapak Ibu silakan dilihat ya. Kemudian amati tiru modifikasi ya, pertanyaan bagja. Kemudian yang kedua, CGP membuat refleksi mandiri dengan menerapkan tahapan bagja pada cita-cita yang telah dicapai. Kemudian eksplorasi konsep bersama yang kedua, yaitu adalah 1 JP. CGP berbagi visi mengenai seperti apa murid mereka sekarang di masa depan, sebagaimana mereka dituliskan pada tugas individu 1 ya. Kemudian CGP berbagi kalimat kesimpulan yang menggambarkan pemahaman mereka yang mendalam atas konsep inquiry apresiatif. Bapak Ibu, itu adalah 2 alur merdeka pertama ya, yaitu adalah mulai dari diri dan eksplorasi konsep di modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Baik, saya akan coba buka ya. Tadi Bapak Ibu sudah mendengarkan ya apa itu bagja ya. Bagja adalah manajemen perubahan. Kita akan lihat ya bagja. Bapak Ibu, bagja adalah sebuah singkatan Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada prakarsa perubahannya adalah mendapatkan lingkar pinggang ideal. Maka bagja
ya. B-nya adalah buat pertanyaan utama. Jadi membuat pertanyaan utama yang akan menentukan penyelidikan kekuatan potensi peluang, mendefinisikan tujuan, pertanyaan dibuat untuk memprovokasi, menginisiasi perubahan ya karena prakarsa. Kemudian melakukan tindakan untuk menggalang atau membangun koalisi tim perubahan, dukungan, dan urgenitas. Ya, pertanyaannya adalah, apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal dengan cara yang sehat? Maka tindakan penyelidikannya adalah mencari informasi di buku atau jurnal kesehatan dan berkonsultasi ke dokter gizi melalui aplikasi daring. Jadi ini adalah prakarsa perubahan mendapatkan lingkar pinggang ideal dengan alur bagja. B-nya adalah buat pertanyaan, yaitu apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan lingkar pinggang ideal dengan cara yang sehat. Maka tindakannya adalah ini. Kemudian A ya, ambil pelajaran. Penjelasannya adalah menyusun pertanyaan lanjutan untuk kenali kekuatan, potensi, peluang lewat penyelidikan ya, mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif setiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan sifatnya positif. Menentukan cara kita menggali fakta, memperoleh data, diskusi kelompok kecil atau besar ya, survei individu, multi unsur. Kemudian menyusun deskriptif, mohon maaf ini gali baik mimpi Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaannya adalah ambil pelajaran ya. Pertanyaannya adalah siapa orang yang pernah berhasil mendapatkan lingkar pinggang yang ideal? Siapakah Bapak Ibu ya? Jadi kita harus mencari siapakah orang yang berhasil mendapatkan lingkar pinggang ideal. Kemudian yang kedua, bagaimana dia mengatur menu dan pola makannya? Nah, ini adalah pertanyaan kedua ya, siapa, bagaimana, dan yang ketiga adalah aktivitas apa saja yang dia lakukan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian yang keempat, situasi apa saja yang selama ini telah mendukung usaha mencapai lingkar pinggang ideal. Kemudian yang kelima, keterampilan apa saja yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha mencapai lingkar pinggang ideal. Kemudian tindakannya tentunya adalah mencari profil orang atau tokoh terkenal yang sudah pernah berhasil. Kemudian mencari tahu dan mencatat bagaimana dia mengatur makanan dan kegiatannya. Bapak Ibu, bagja B, A sudah ya, G sekarang, gali mimpi. Penjelasannya adalah menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud. Kemudian membayangkan dan menggambarkan masa depan. Yang ketiga, gambaran masa depan dimunculkan dari contoh-contoh yang membumi dari masa lalu yang positif. Kemudian yang keempat, mengalokasikan kesempatan untuk berproses bersama. Multi unsur ya, kapan, di mana, dan siapa saja. Maka pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika lingkar pinggang ideal sudah tercapai? Gali mimpi Bapak Ibu ya, jadi membayangkan ya. Bagaimana perasaan saya dengan memiliki lingkar pinggang ideal? Apa saja hal baru yang bisa saya lakukan untuk memiliki lingkar ideal, ya, lingkar pinggang ideal? Yang keempat, apa hal-hal atau sumber daya yang kita bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan lingkar pinggang ideal? Kemudian tindakannya apa? Tindakannya adalah membuat gambaran atau narasi diri saat mencapai lingkar pinggang yang sudah ideal. Kemudian memajangnya di kamar dan mengingatnya selama saya melakukan usaha-usaha tertentu. Artinya kita pajang ya gambaran-gambaran tersebut, kemudian kita lihat ya selama saya melakukan usaha-usaha berikutnya untuk motivasi Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya B, A, G, J ya, jabarkan rencana. Penjelasannya adalah mengidentifikasi tindakan konkret yang diperlukan untuk menjalankan langkah-langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera dan langkah-langkah berani atau terobosan yang akan memudahkan keseluruhan pencapaian. Yang kedua, menciptakan organisasi yang ideal demi mencapai mimpi ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, mempertahankan perubahan positif atau menindaklanjuti masa lalu organisasi yang paling positif dan potensial. Dan yang keempat, menyusun definisi kesuksesan pencapaian bertahap. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah apa langkah paling sederhana ya atau langkah pertama yang bisa dilakukan? Ini kita sudah masuk ke rencana Bapak Ibu ya. Kemudian berapa lama target untuk mencapai lingkar pinggang ideal? Dan yang ketiga, apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai lingkar pinggang ideal? Yang keempat, bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Dan yang kelima, bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama untuk mencapai lingkar pinggang ideal? Kemudian, bagaimana tindakannya atau penyelidikannya? Yang pertama adalah
membuat capaian yang realistis untuk setiap minggunya, kemudian membuat catatan besar target yang akan dicapai per minggu dan memajangnya di kaca lemari. Yang ketiga, memasang pengingat 3W untuk jam olahraga dan untuk pengingat pola makan sehat. Dan yang keempat, meminta pasangan untuk mengingatkan pola makan dan olahraga. Bapak Ibu, yang terakhir adalah A ya. Tadi kita sudah B, A, G, J. Ya, sekarang adalah A, atur eksekusi. Yang pertama, penjelasannya adalah menentukan siapa yang berperan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, merupakan awal dari penciptaan budaya belajar apresiatif yang berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah menyelaraskan interaksi setiap orang unsur terlibat agar dapat bersama-sama menciptakan konkret masa depan. Dan yang keempat, mendesain jalur komunikasi dan pengelolaan rutinitas. Misalnya protokol, SOP, knowledge management, MONEF, atau refleksi. Bapak Ibu, untuk pertanyaannya adalah siapa yang bisa mengarahkan dan memantau jenis dan pola makan yang saya konsumsi? Yang kedua, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini, berperan sebagai apa? Yang ketiga, kapan usaha mencapai lingkar pinggang ideal akan mulai dilakukan? Dan yang keempat, bagaimana mencatatkan kemajuan latihan untuk mencapai lingkar pinggang ideal? Dan yang kelima, siapa yang akan menampung curhatan tentang kesulitan-kesulitan melakukan usaha mencapai lingkar pinggang ideal? Bapak Ibu, tindakan dan penyelidikannya adalah mengajak teman sekantor yang sama, memiliki keinginan yang sama Bapak Ibu ya. Bergabung grup pesepeda ke kantor, melakukan jogging setiap pagi keliling komplek ya, perumahan. Puasa Senin Kamis Bapak Ibu ya. Ini adalah satu hal yang Bapak Ibu bisa lakukan ya. Nah, Bapak Ibu, dari alur bagja ini kita sudah tahu ya bahwasanya bagaimana kita bisa menganalisis ya dengan menganalisis suatu visi dengan menggunakan prakarsa perubahan ya dengan menggunakan alur bagja. Bapak Ibu, ini adalah penjelasan dari saya terkait dengan alur bagja ya untuk mewujudkan ya visi yang Bapak Ibu nanti rancang ya ketika mempelajari modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Bapak Ibu, demikian penjelasan dari saya ya. Mungkin ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya biar tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Yang sudah terima kasih, yang belum silahkan, dan silahkan di-share ya apabila dirasa bermanfaat. Bapak Ibu, terima kasih. Salam Merdeka Belajar, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.